Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kemuliaan Sorgawi. Ayat intinya diambil dari Yesaya 64 ayat yang keempat. Bahwa dari dahulu kala tiada pernah didengar orang atau didapat tahu dengan telinga, dan tiada pernah dilihat oleh mata, melainkan Engkau juga ya Allah, barang yang dibuat kelak akan mereka itu yang menantikan Dia. Keterangannya, banyak orang yang telah berusaha mencari tahu akan kemuliaan dunia yang akan datang dan ingin supaya rahasia-rahasia kekekalan diungkapkan kepada mereka, tetapi usaha mereka menemui kegagalan, bahwa apa yang dinyatakan adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Sang Pewahyu besar telah membukakan pada pikiran kita banyak perkara yang penting supaya kita dapat mengerti penarikan-penarikan sorgawi dan menghormati pahala itu sebagai imbalan. Pengungkapan Yesus sehubungan dengan perkara-perkara sorgawi bersifat sedemikian rupa sehingga hanya dapat diperhatikan oleh pikiran yang rohani. Kuasa angan-angan mungkin dapat dikumpul sepenuhnya supaya dapat menggambarkan kemuliaan sorga, tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Para pesuruh sorgawi berada di sekeliling kita. Malaikat-malaikat terang menciptakan suasana sorga pada jiwa yang mengangkat kita kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan dan kekal. Kita tidak dapat melihat rupa mereka dengan penglihatan kita yang biasa. Hanya oleh penglihatan rohania kita dapat melihat perkara-perkara sorgawi. Kuasa-kuasa kita sebagai manusia akan dipadamkan oleh kemuliaan malaikat terang yang tak dapat diterangkan. Hanya telinga rohani saja yang dapat mendengar keharmonisan suara-suara sorgawi. Bukanlah rencana Kristus untuk membangkitkan emosi dengan gambaran yang cemerlang. Dengan merasa puas, Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup, yaitu satu-satunya sarana di mana keselamatan dapat diperoleh. Tidak ada lagi yang lebih daripada ini yang betul-betul dituntut. Ia dapat membawa jiwa manusia ke ambang pintu sorga, dan melalui pintu yang terbuka menunjukkan kepada kita bait suci sorgawi, bermandikan kemuliaan isinya dan bercahaya melalui gerbang-gerbangnya. Tetapi kita harus memandangnya dengan iman, bukan dengan mata biasa. Ia tidak melupakan bahwa kita adalah manusia sebagai agennya yang mengerjakan pekerjaan Allah dalam dunia yang telah digosongkan dan dinodai oleh kutub. Di dalam dunia inilah, dunia yang diselubungi oleh kegelapan moral laksana selubung maut, di mana kegelapan menudungi bumi dan kegelapan besar menudungi manusia. Disinilah kita harus berjalan dalam terang sorga. Kemuliaan sorgawi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang suci, hal-hal sorgawi itu hanya bisa dilihat oleh mata iman rohani, hanya bisa didengar oleh telinga yang rohani juga. Untuk itu, marilah dengan pertolongan Tuhan kita memohon kuat kuasa sorga untuk memampukan kita mengerti tentang kemuliaan sorgawi itu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, sepanjang kita berada di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini, kita akan terus berjalan dalam terang sorgawi dan siap untuk melihat, mendengarkan,
kemuliaan surgawi itu. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas anugerah Tuhan yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami, yang menuntun kami, menguatkan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, ketika Engkau karuniakan kepada kami mata rohani, telinga rohani, kemampuan untuk mengerti lebih dalam akan kehendak Tuhan, kami akan lebih menghargai penebusan yang telah Engkau berikan untuk menyelamatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon hikmat, memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan berlipat kali ganda, yang akan memampukan kami untuk lebih peka mendengar suara Tuhan, memampukan kami untuk menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa siap menerima materai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami apabila ada yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang sedang berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Bahkan dalam pergumulan tantangan apapun yang sedang dialami, kiranya Engkaulah yang menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.